Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulai Faris Fadil dengan NIM 028. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil magang dengan judul Teknik Pembenihan Ikan Hias Ikan Mas Cyprinus Carpio menggunakan teknik pemisahan alami di unit kerja Budidaya Air Tawar PJ Harjo, Karangmojo, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Latar belakang: ikan mas Cyprinus Carpio merupakan ikan air tawar bernilai ekonomis tinggi yang telah tersebar luas di Indonesia dan dikenal dengan berbagai nama daerah seperti karper, tombro, dan mas-masan. Ikan ini memiliki tubuh memanjang, punggung tinggi, kepala kecil, serta sisik besar sehingga menjadi salah satu ikan konsumsi yang banyak diminati oleh berbagai kalangan. Ikan mas dapat hidup dan diberdayakan di perairan tawar, termasuk sungai, namun keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas air yang dapat terganggu akibat perubahan iklim, limbah, dan kejadian alam seperti banjir. Secara morfologi, ikan mas memiliki mulut yang dapat diluaskan 2 pasang kumis, gigi kerongkongan berbentuk geraham, serta sisik sikloid yang berfungsi untuk melindungi tubuh dan membantu pergerakan di dalam air. Untuk teknik pemisahan ikan mas dapat dilakukan secara alami. Indukan jantan dan betina yang matang kunat ditempatkan dalam wadah pemisahan yang dilengkapi substrat seperti kakaban sebagai tempat menempelkan telur. Pemisahan biasanya berlangsung pada malam hingga dini hari. Diawali dengan perilaku kejar-kejaran antara induk, jantan, dan betina. Telur yang telah dibuahi akan menetas dalam waktu 24-48 jam, tergantung pada suhu dan kualitas air. Oke, kita masuk ke prosedur pelaksanaan dan persiapan induk. Ada 3: persiapan kolam, pemilihan induk, dan penelusuran telur. Untuk persiapan kolam budidaya ikan mas dapat menggunakan kolam beton berukuran 14 x 7,5 meter. Persiapan diawali dengan membersihkan dasar kolam dari sisa organisme kering untuk mencegah sumber penyakit. Selanjutnya, kolam diisi air melalui saluran inlet, sementara outlet ditutup dengan dipasang saringan untuk mencegah masuknya kotoran serta keluarnya larva. Pupuk kandang ditebar secara merata sebagai sumber nutrisi guna mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan fitoplankton sebagai pakan larva ikan. Air diisi hingga kedalaman kurang lebih 1 meter, kemudian dilakukan pemasangan hapa dan paranet. Kita masuk ke pemilihan induk. Seleksi induk ikan mas dilakukan dalam 2 tahap, yaitu berdasarkan jenis kelamin dan perbandingan berat induk. Penentuan jenis kelamin dilakukan dengan metode stripping. Induk jantan matang kunat ditandai dengan tubuh ramping, gerak lincah, dan keluarnya sperma putih susu saat di stripping. Induk betina matang kunat ditandai dengan gerakan lamban, perut membesar dan lunak, anus menonjol, serta keluarnya cairan kuning saat di stripping. Tahap selanjutnya adalah penentuan perbandingan induk, yaitu 1 kilo jantan, 2 kilo betina, untuk memastikan pembuahan telur berlangsung optimal. Selanjutnya kita masuk ke pemesahan telur. Telur hasil pemisahan menempel pada paranet yang telah disediakan. Telur yang berwarna jernih kekuningan menandakan telur yang terbuai dan akan menetas setelah 2-3 hari. Sedangkan yang berwarna putih keruh menandakan telur yang tidak terbuai dan tidak akan menetas. Selanjutnya kita masuk ke parameter pengamatan. Pengamatan yang kita lakukan adalah fekunditas, yang kedua fertilization rate atau FR, yang ketiga hatching rate atau HR. Selanjutnya kita masuk ke nilai fekunditas. Berdasarkan perhitungan fekunditas menggunakan metode subsampling, diperoleh nilai fekunditas sebesar kurang lebih 40.000 butir. Nilai ini menunjukkan kapasitas produksi induk yang baik, karena berat kunat yang tinggi mencerminkan perkembangan ovarium yang optimal. Fekunditas dipengaruhi oleh ukuran tubuh, berat, dan tingkat kematangan kunat, serta kondisi fisiologis dan kualitas pakan. Selanjutnya kita masuk ke nilai FR atau fertilization rate. Diperoleh dari perbandingan jumlah telur yang berhasil dibuahi dengan telur yang diamati. Pada penelitian ini, nilai FR mencapai 80,6%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar telur berhasil dibuahi dengan baik. Tingginya nilai FR berkaitan dengan kualitas gamet, kesehatan induk, serta kondisi lingkungan pemisahan yang mendukung. Nilai FR di atas 70% umumnya dikategorikan baik,
pada pemisahan ikan air tawar, sehingga FR sebesar 80,6% menandakan proses fertilisasi berlangsung optimal. Yang ketiga ada HR atau hatching rate, merupakan persentase telur terbaik yang berhasil menetas. Pada penelitian ini, dari 392 telur fertil, sebanyak 210 telur berhasil menetas, sehingga diperoleh HR sebesar 53,6%. Nilai ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah telur mampu berkembang sehingga tahap penetasan. Keberadaan HR dipengaruhi oleh kualitas telur, kondisi induk, serta faktor lingkungan seperti suhu, oksigen terlarut, dan stabilitas kualitas. Yang terakhir, untuk kesimpulan, persiapan kolam dan media pemisahan telah dilakukan dengan baik sehingga mendukung kondisi optimal pemisahan ikan mas. Yang kedua, seleksi induk menunjukkan induk berada dalam kondisi sehat dan matang kunat sehingga layak dipijahkan. 3. Fekonditas induk mencapai kira-kira 40.000 butir telur, menunjukkan kemampuan reproduksi yang baik. Yang keempat, nilai fertilization atau FR sebesar 80,6% menandakan proses pembuahan berlangsung optimal. Yang kelima, nilai hatching rate atau HR sebesar 53,6% menunjukkan keberhasilan penetasan cukup baik, meskipun masih dipengaruhi faktor lingkungan. Untuk yang keenam, secara keseluruhan kegiatan pemisahan ikan mas berjalan lancar dan dapat menjadi dasar evaluasi peningkatan manajemen pemilihan.